Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hendaknya kita selalu ingat dan menyadari bahwa kita tidaklah diciptakan ke dunia yang semu, yang fana atau fata morgana ini kecuali untuk merealisasikan ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala semata. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan makanan dan rezeki dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Kita tidak diciptakan untuk berfoya-foya, untuk menikmati dunia dan kelezatannya semata, serta hanya untuk hal yang sia-sia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ke dunia ini hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, hanya untuk memperoleh setiap apa yang diinginkan oleh jiwa kita? La. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk memperoleh balasan dari Allah Jalla wa Ala sesuai dengan apa yang telah diperbuat ketika di dunia ini? Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah cukup waktu Allah Jalla wa Ala berikan yang dengannya kita sudah saatnya bertobat kepada Allah. Sudah cukup waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kembali menghadap, memperbaharui dan memperbanyak amal saleh kita kepada Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya kesempatan taubat yang Allah berikan kepada kita sudah cukup banyak dan sudah berulang kali. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di dalam firman-Nya dari surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Dan jangan sekali-kali mereka orang-orang yang beriman, yang punya iman, yang beriman adanya Allah, yang beriman adanya hari akhir, alam barzah, kematian, mungkar dan nakir, hisab, perjalanan yang begitu panjang dan mengerikan setelah kematian yang berujung dengan syurga dan neraka. Janganlah mereka seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ada apa dengan mereka jamaah sekalian? Sehingga Allah Jalla wa Ala melarang kita menyerupai mereka. Allah katakan di dalam ayat ini, bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab samawi, beriman kepada para rasul, dan beriman kepada takdir, sudah cukup, sudah saatnya mereka tunduk kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan. Dan jangan sekali-kali mereka seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ada apa dengan mereka? Kenapa Allah melarang kita menyerupai mereka? Allah katakan, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu, ahlul kitab itu, semakin panjang umur yang Allah berikan kepada mereka, semakin bertambah umurnya dan semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka kepada Allah. Semakin jarang mereka menangis karena takut kepada Allah, semakin membangkang kepada Allah, semakin jauh dari Allah.
semakin banyak pelanggaran agama yang mereka lakukan. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Teman-teman sekalian yang ana cintai karena Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari lubuk hati yang paling dalam, ana mengajak antum sejenak untuk mentadabburi dan merenungi ayat suci Al-Quranul Karim ini. Karena sesungguhnya teguran dan peringatan Allah Jalla wa'ala kepada kita di dalam ayat ini sangatlah keras. Sangatlah keras dan sangatlah pedas. Demi Allah, andai kata hati kita tidak bertambah imannya, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, tidak bertambah pengagungannya kepada Allah, tidak semakin dekat dengan Allah, dan tidak semakin semangat beribadah kepada Allah, dan tidak semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah setelah mendengarkan ayat ini, melainkan demi Allah hati kita lebih keras daripada batu. Ayat ini telah membuat taubat seorang preman, seorang perampok padang pasir yang dikenal bengis, kejam, dan keras, bertaubat karena Allah, bertaubat karena mendengarkan ayat ini, dan dia sedang merampok. Yaitu seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyadh. Fudail bin Iyadh disebutkan di dalam biografi beliau bahwa dahulunya beliau adalah seorang perampok padang pasir yang dikenal kejam, bengis, dan keras. Jangankan bertemu dengannya, dengan mendengar namanya saja orang sudah ketakutan. Suatu ketika dia merampok suatu rumah. Di saat dia sedang memanjat tembok rumah tersebut, terdengarlah oleh beliau lantunan ayat Al-Quranul Karim dalam rumah tersebut, dari dalam rumah tersebut, yaitu ayat Allah yang kita bacakan di atas tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti Yahudi dan Nasara, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Seketika itu beliau jatuh. Ini sedang manjat tembok rumah untuk merampok. Tiba-tiba terdengar oleh beliau ayat Al-Quranul Karim di atas tadi. Maka beliau yang sedang merampok langsung jatuh, dan mulai hari itu beliau bertaubat dengan taubat nasuhah sampai menjadi seorang ulama. Tapi ingat, beliau taubat bukan langsung jadi ulama ya, enggak. Beliau bertaubat semenjak hari itu, maka beliau pun pergi ke Masjidil Haram, duduk bersimpuh belajar di hadapan para ulama kaum muslimin. Dia mengajarkan ilmu agama di dalam Masjidil Haram dan fokus beribadah kepada Allah, sehingga beliau menjadi seorang ulama yang tersohor dan terkenal di masa itu, dan sampai hari ini nama beliau selalu disebut-sebutkan oleh para ulama.